Shalom, selamat sore, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, karena begitu Allah mengasihi si dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar supaya siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu makna Natal. Oleh karena itu sambutlah Natal ini dengan penuh antusias. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya Natal ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita merayakan Natal pada hari ini. Amin. For a miracle, the heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soralah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah.
Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan sore hari ini? Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti palungan Tuhan layakkan kami menerima Engkau. Amin. Jangan lewatkan kami sore hari ini Tuhan, menyambut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Mari coba Tuhan. Sebab kata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal. Bersama paduan suara surga kami mau katakan, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat mahadi. Dan damai sejahtera buat kita sore hari ini, amin. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Katakan sebab Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Biar lahir di hati kami Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Mingus. Katakan indah Natal, indahnya Natal di hati. Katakan sekali lagi indah Natal, indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Tuhan, kami ingin Natal tahun ini ada di dalam hidup kami, di keluarga kami, di orang-orang yang terdekat dengan kami. Bahkan dirayakan oleh orang-orang yang jauh di sana.
Kami mau supaya Kristus lahir di hati kami. Tidak lahir di Bethlehem saja 2000 tahun yang lalu, tetapi apalah artinya kalau tidak lahir di hidup kami. Oleh karena itu jamalah kami dengan roh-Mu yang suci, roh-Mu yang kudus, lawatlah kami, supaya kami boleh menerima damai sejahtera, sukacita, dan kemuliaan Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Natal ya. Merry Christmas. Kita berkumpul dengan keluarga kita. Mungkin juga keluarga anak-anak kita ada yang di luar kota, luar negeri, tapi biarlah damai Natal juga ada pada mereka. Dan biarlah kita semakin mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan beroleh damai sejahtera di dalam hidup kita. Saya ajak bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas. Tadi Nat sudah cukup panjang dibacakan oleh narator ya, tapi saya akan mengajak membuka di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab saya terjemahan baru. Injil Lukas pasal 2 ayat 14 mulai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Gembala di padang Efrata menyaksikan nyanyian. Syairnya singkat, tidak panjang. Gembala-gembala ini melihat malaikat dan bala tentara surga menyanyikan pujian untuk Allah. Bapak Ibu, ini suatu penglihatan yang luar biasa. Ada yang pernah melihat malaikat di sini? Malaikat itu wajahnya seperti apa ya? Laki-laki atau perempuan? Apakah pakaiannya bersinar? Ada yang pernah lihat malaikat di sini, angkat tangan? Dijumpai oleh malaikat? Tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Jadi betapa beruntungnya gembala-gembala ini. Mereka melihat malaikat dan bala tentara surga. Siapa nama malaikat yang dilihat oleh gembala-gembala itu? Tidak disebut namanya, tetapi dalam rentetan kisah Natal
Malaikat yang menemui Maria disebut Gabriel. Tapi di sini tidak disebut namanya who is the messenger of God. Siapa pembawa utusan Allah itu. Kita tidak tahu namanya malaikat itu siapa. Lalu muncullah, selain malaikat itu muncullah bala tentara surga. Ini juga sekerumunan malaikat. Bala tentara surga disebut tentara. Jadi yang punya tentara itu bukan saja kerajaan-kerajaan di waktu yang lampau, bukan saja negara-negara yang modern zaman sekarang ini seperti Rusia, Amerika, Inggris, termasuk Indonesia. Yang punya tentara, bala tentara itu juga Tuhan yang punya. Indonesia saja menganggarkan untuk beli sistem pertahanan, alat-alat perang berapa? Tahun lalu dianggarkan 54,5 triliun. Lalu direvisi sekarang 131 triliun untuk alat-alat perangnya saja. 131 triliun itu kalau dibelikan opor ayam bakar dapatnya seberapa ya kira-kira? 131 triliun. Alutsista. Negara-negara punya tentaranya, tapi dikatakan Tuhan juga punya bala tentara surga, pasukan Allah yang siap untuk ditugaskan, siap untuk bertempur di perjanjian lama, ya. Bala tentara ini diutus untuk melindungi, untuk memproteksi orang-orang beriman. Kadang kemenangan Israel itu aneh-aneh. Israelnya tidak berperang sebagai bangsa. Mereka cuma ada yang membawa gayung dalam kisahnya Gideon, ada yang suruh nyiteri kota Yeriko, ada yang hakim-hakim yang suruh bernyanyi saja. Menang perangnya itu aneh-aneh, melampaui daya nalar. Tapi pasukan-pasukan bangsa-bangsa yang lain itu yang menyerang umat beriman itu kocar-kacir, tunggang langgang. Umat Israel tidak melakukan perlawanan. Ini bala tentara surga namanya. Waktu Musa membawa Israel yang kira-kira 2 juta orang, lalu Laut Merah terbelah jadi 2. Lalu bangsa Israel nyebrang, lalu Fir'aun dan prajurit-prajuritnya memasuki laut itu, tiba-tiba laut itu balik. Ini yang mengerjakan siapa? Ini yang mengerjakan bala tentara surga. Jangan dipikir hanya negara-negara saja yang punya tentara-tentara dan alat-alat yang maju di dalam pertahanan, di dalam peperangan. Tuhan itu punya bala tentara surga. Dan yang menarik, gembala-gembala yang sederhana itu menyaksikan malaikat dan bala tentara surga. Wah, ini luar biasa sekali ini. Dan bala tentara Tuhan itu luar biasa. Bala tentara Tuhan, malaikat-malaikat itu tidak hadir di hari Natal untuk berperang, tetapi menyanyikan kidung pujian yang singkat, yang bunyinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Glory to God in the highest heaven and on earth peace to those on whom his favor rests. Cuma nyanyikan lagu
Satu kalimat itu saja. Bala tentara surga suruh nyanyi kidung pujian, ada malaikat-malaikat. Yang menyaksikan itu siapa? Gembala-gembala. Orang-orang yang sederhana yang menggembalakan domba-dombanya di waktu malam. Dan mereka sering tidur di padang dan diberi pertunjukan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, peristiwa Natal itu peristiwa yang bukan biasa. Peristiwa ini bukan peristiwa yang main-main, tapi peristiwa ini adalah peristiwa spektakuler. Peristiwa ini sebenarnya menggentarkan. Gembala-gembala itu menjadi takut sekali. Malaikat dan bala tentara surga takut luar biasa sekali. Kalau kita diizinkan Tuhan melihat vision, penglihatan, nubuat-nubuat, wah itu pertama-tama kegentaran. Lalu kemudian gembala-gembala mengalami sukacita. Ngeri loh, makhluk yang invisible, yang tidak kelihatan, menjadi visible. Kayak kita tidak bisa lihat malaikat itu visible. Mana malaikat? Where is the angel of the Lord? Mana malaikat? Kitab Yakobus berkata begini, kamu kalau mau lihat malaikat ya, kalau ada orang minta tolong kepadamu, datang ke rumahmu, dan kamu dengan hospitality, dengan keramah tamahan, dengan rajin berbuat baik, kamu sebenarnya melayani malaikat-malaikat. Tapi yang dilihat oleh gembala-gembala ini yang invisible menjadi visible, menjadi kelihatan. Jadi peristiwa Natal ini peristiwa yang menggetarkan sekaligus membuat sukacita. Ini sebuah peristiwa yang namanya paradok, menggetarkan, takut, tapi senang hatinya. Ini paradok, suatu yang wah ini saya belum pernah melihat sesuatu yang tadinya invisible menjadi visible. Sekarang saya melihat itu, saya senang sekali. Jadi kalau dapat penglihatan itu, pertama-tama orang harus rendah hati, tidak boleh sombong. Dapat penglihatan, dapat nubuatan, sombong, menjadi sok rohani, menjadi kemudian pamer, menunjukkan kehebatan dirinya. Oh, rohani saya lebih tinggi daripada kamu. Saya diberitahu Tuhan bicara kepada saya. Tidak boleh. Gembala-gembala ini getar, tapi senang. Jadi ini peristiwa yang namanya paradok, yang bertentangan, tapi kok bisa sinergi, yang menggetarkan, tapi kok senangnya luar biasa. Inilah peristiwa Natal, latar belakangnya dengan suatu penampakan ilahi. Jadi ini adalah latar belakang. Kalau kita menyebut latar belakang, ini yang di belakang ini loh. Latar belakang peristiwanya itu luar biasa. Bagaimana dengan latar depannya? Kalau latar belakang, yang di belakang yang sebelum itu terjadi aja luar biasa, latar depannya, di depannya bagaimana? Maka sang putra Natal itu tumbuh dewasa, menyatakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang besar. Ketika dia tumbuh dewasa, ia melayani, dia membuat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar terjadi. Ada sebuah lagu namanya dalam bahasa Inggrisnya Mary Did You Know? Maria, apakah kamu tahu? Syairnya kalau diterjemahkan begini, Maria, apakah kamu tahu bahwa bayimu yang laki-laki itu suatu saat berjalan di atas air? Mary, did you know bahwa bayimu laki-laki itu akan menyelamatkan putra-putri kita? Maria, apakah kamu tahu when you kiss your little baby boy, you kiss the face of God? Apakah kamu tahu Maria, ketika kamu mencium bayi
bayimu yang mungil itu, bayi laki-lakimu yang mungil itu, kamu mencium wajahnya Allah. Maria, apakah engkau tahu bahwa bayimu yang laki-laki itu suatu saat nanti akan mengangkat tangan, lalu badai yang besar itu tiba-tiba berhenti? Maria, apakah engkau tahu bahwa bayimu laki-laki itu akan membuat orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang mati akan hidup kembali? Maria, tahukah bahwa bayimu laki-laki suatu hari akan memerintah bangsa-bangsa? Makanya Maria tahu mengenai latar belakang, tahu kisah yang diceritakan gembala-gembala. Maka Alkitab berkata, Maria menyimpan semuanya hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Aku tidak tahu ini bayiku itu besoknya jadi seperti apa. Tapi latar belakangnya luar biasa sekali. Latar depannya menjadi luar biasa sekali. Jadi latar belakang peristiwa Natal itu luar biasa. Latar depannya juga luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena yang lahir itu adalah Dia, pribadi Allah yang kedua dari Allah Trinitas. Kita percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang jadi manusia siapa? Yang jadi manusia bukan Bapa dan Roh Kudus. Yang jadi manusia adalah the second person of the Trinity. Pribadi yang kedua dari Trinitas ini yang menjadi daging, menjadi manusia. Dialah Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Orang-orang dengan sinisnya bertanya, bisakah Allah menjadi manusia? Bisakah Allah menjadi semut, menjadi sapi, menjadi ular? Oh, kan Allah maha kuasa. Kata anak-anak yang belajar teologi, bisa enggak ya Allah menciptakan sebuah batu sampai Dia enggak bisa mengangkatnya? Bisa enggak? Kalau kau buat batu sampai kau tak bisa mengangkatnya, kamu bisa. Tapi kalau Allah, bisa enggak Dia ciptakan sebuah batu yang besar sampai Dia enggak bisa mengangkatnya? Jadi Allah itu tidak bertentangan dengan dirinya. Allah bisa menjadi manusia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah enggak, kalau Allah menjadi cacing, menjadi kucing, itu bertentangan dengan dirinya karena yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah manusia. Saya pernah terbang ke Bangalore, ke salah satu kota terbesar ketiga di India. Waktu itu saya sedang melakukan riset dan diberi dana yang cukup besar oleh sebuah lembaga persatuan sekolah-sekolah teologi. Saya jalan-jalan ke kota itu. Sapi di mana-mana ada di jalan dan mereka takut mengganggunya. Mereka bilang karena ini titisan dari atas. Bahkan ada kuil-kuil yang isinya tikus, semua tikus. Kalau di kota kita namanya tikus wirok. Besar-besar itu loh. Tidak ada orang yang berani menginjak, membunuh, tidak ada. Tikus-tikus itu diperlakukan suci, kudus sekali. Allah Alkitab hanya bisa menjadi manusia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Kalau Allah menjadi kucing, Dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan Dia tidak mau lakukan itu. Dia maha kuasa, Dia omnipoten. Tapi Dia juga punya hikmat untuk menyatakan apa yang Dia mau. Sekarang pertanyaannya begini. Mengapa hanya pribadi yang kedua dari Allah Trinitas yang menjadi manusia? Mengapa Bapa tidak menjadi manusia? Mengapa Roh Kudus tidak menjadi manusia? Karena pribadi yang kedua diberi rencana oleh Allah, diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menciptakan
berfirmanlah Allah. Dabar menciptakan. Tapi kemudian ciptaan jatuh di dalam dosa. Maka datanglah Sang Firman itu ke dalam dunia ini. Manusia-manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya melawan Dia. Bertentangan dengan hidupnya. Jauh dari Allah. Hidupnya kacau balau. Tidak mengasihi Tuhan. Maka pribadi yang kedua yang mencipta itu turun. Menjadi manusia. Untuk apa? Jadi juru selamat. Jadi Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau tidak menjadi manusia, bagaimana Dia menyelamatkan? Bagaimana Dia tahu pergumulanmu dan pergumulan saya? Bagaimana Dia tahu bahwa tangisanmu tentang apa yang kamu sedang hadapi? Dia jadi manusia, Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu tangisanmu. Dia tahu kamu sedang kepepet hidupmu. Kamu bergumul. Dia tahu semuanya ini. Cerita mengenai ini bukan cerita mitos. Bukan isapan jempol. Tidak seperti cerita-cerita seperti Dewa Zeus di mitologi Yunani. Dewa Zeus datang kawin dengan perempuan yang cantik di bumi. Lalu lahirlah Hercules. Atau lahirlah Sena. Atau dalam cerita Mahabharata, suatu saat Arjuna mau perang sama saudara-saudaranya. Lalu Arjuna menjadi khawatir, tidak mau. Saya kok perang sama saudara-saudara saya sendiri. Lalu ada penunggang kudanya yang membawa kereta perangnya, yang katanya titisan dari seorang dewa. Bilang kepada Arjuna, Arjuna, lakukan tugasmu, kamu menegakkan kebaikan dan kebenaran. Baru Arjuna kemudian perang dengan saudara-saudaranya sebang. Tapi cerita itu cerita mitos. Cerita itu tidak ada di dalam sejarah. Cerita itu hanyalah karangan dongeng manusia belaka. Tapi Yesus Kristus, Sang Firman yang datang ke dalam dunia ini betul-betul terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyatakan kemuliaan. Kemuliaan dari atas, kemuliaan dari surga, bukan kemuliaan dari bawah. Kalau kemuliaan dari bawah, kemuliaan dari manusia, kemuliaan itu lenyap, tidak kekal, temporel. Kemuliaan dari manusia itu seperti rumput, gampang kering, rusak, dibawa angin, akhirnya terbakar. Kata firman Tuhan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur. Di Semarang, saya tinggal di Semarang sejak tahun 2000, tapi waktu tahun 87 sampai 90 saya sekolah SMA di Semarang. Asli saya Peleri, diutus Papa Mama studi SMA di Semarang. Di Semarang ada cerita. Ada seorang yang bernama Oe Tiong Ham. Lahirnya 19 November tahun 1866 di Semarang lainnya. Dia disebut Raja Gula. Kekayaannya waktu itu ditaksir kira-kira 200 juta gulden pakai uang Belanda waktu itu. Kata sebuah surat kabar, jika harga beras 10.850 rupiah per kilo, maka diperkirakan harta pada waktu itu Ong Tiong Ham hartanya sekitar 43,4 triliun. Maka dia Raja Gula. Dia punya perusahaan di Singapura, dia punya perusahaan di London dan di negara-negara yang lain. Bapak Ibu mau tahu, kakeknya Lee Kuan Yew yang di Singapura, yang mendirikan kota Singapura itu, Lee Kuan Yew dulu itu anak buahnya Ong Tiong Ham. Kemuliaannya luar biasa sekali. Lalu suatu saat
perusahaannya lenyap, habis, ludes. Perusahaan-perusahaan yang besar di kota ini pun bisa saja suatu saat lenyap, ludes. Kemuliaan manusia itu suatu saat akan hilang. Kemuliaan dari bawah, kita hebat. Ada seorang atlet binaragawan, wah kekar sekali, tapi ototnya putus, naik ke podium aja sulitnya minta ampun. Kemuliaan kita, kemuliaan dari manusia suatu saat akan pupus, tidak abadi, tidak langgeng, temporer, terbatas. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana mencari kemuliaan Allah? Bagaimana mencari kemuliaan? Apakah manusia bisa mencari kemuliaannya sendiri? Dengan usahanya, dengan bisnisnya, dengan pendidikannya. Manusia terhisap dengan iri hati, ketamakan, keserakahan, egois, arogansi. Hasilnya tidak ada damai dan kemuliaannya terbang kemana-mana. Yesus memberi kemuliaan dari atas. Kemuliaan itu dibawa dari atas, tidak bisa. Kemuliaan dari bawah tidak bisa. Kemuliaan datangnya dari atas. Kemuliaan yang dari atas itu memberi damai. Sang putra Natal itu memberi damai. Mau enggak kau damai? Mau enggak damai Tuhan? Hatimu penuh dengan kecamuk, pergulatan hidup. Kau enggak punya damai. Mau enggak kau beri damai dari atas? Kau pengen memperoleh damai dari bawah, enggak bisa. Damaimu terbang kemana-mana. Damai itu dari atas. Maka kemuliaan diberikan. Sang putra Natal itu memberikan kemuliaan dan kedamaian. Dan kita yang percaya kepada juru selamat itu diberi kedamaian. Supaya apa? Supaya kita menjadi pembawa damai. Maka puji Tuhan, ketika kita merayakan Natal pada malam hari ini, ketika kita beribadah dalam Natal malam hari ini, engkau sudah punya kemuliaan Tuhan. Kau buka hatimu untuk damai. Apakah damai jauh darimu dan sedang terbang? Apa kau pikir ini damai? Ini damai. Tapi bukan damai yang sejati. Damai yang dari bawah. Sang putra Natal itu mau memberikan damai di dalam dirimu. Ada orang tidak bisa damai dengan dirinya sendiri. Dia merasa bersalah terus dengan dirinya sendiri. Aku kok seperti ini ya, mengapa aku dilahirkan dari keluarga ini, mengapa aku ceroboh melakukan hal-hal yang keliru sampai gagal di masa lalu. Orang tidak bisa berdamai loh. Mengapa yang dirintis oleh orang tua aku tidak bisa tak selesaikan, tidak bisa tak teruskan. Dia menyalahkan diri sendiri. Tapi ada orang yang tidak bisa damai dengan yang lain. Dia bertengkar, dia merasa paling benar. Dia merasa dia bisa menentukan. Tapi ada yang tidak damai dengan Tuhan. Jauh karena dipikir beroleh kemuliaan dari bawah, tapi tidak punya kemuliaan dari atas. Sore hari ini, jangan kau pulang kalau kau belum punya damai untuk dirimu sendiri, untuk sesamamu dan yang lain. Pulihkan, minta Tuhan pulihkan, minta kemuliaan dari atas. Biarlah Kristus lahir di hatimu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Saya minta pemain musik, singer, song leader untuk sudahkah engkau miliki damai di hatimu? Haleluya. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tutuplah matamu,
renungkanlah firman Tuhan ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Para pemain musik, para singer, maju ke depan. Haleluya. Tuhan ingin memberikan damai. Dia sudah membawa kemuliaan, dinyatakan kepada kita. Yesus Kristus itulah kemuliaan, kemuliaan yang dari atas, kemuliaan yang dari Tuhan. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Amin, amin. Haleluya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidup. Tutup matamu, biar musik saja mengalun pujian ini. Tutup matamu, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa. Saya mau berdoa yang mau didoakan, supaya engkau memiliki damai, kemuliaan dari atas. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu dari tempatmu duduk. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu melihat tangan yang terangkat. Jamalah mereka. Lawatlah mereka. Berilah damai dan sukacita dari Engkau. Natal malam ini janganlah berlalu di dalam hidup mereka. Jamalah Roh Kudus, jamalah, lawatlah, jamalah ya Roh Kudus, jamalah. Jamalah anakmu yang mengangkat tangan, anak-anakmu yang mengangkat tangan, jamalah. Jamalah dengan kasih-Mu, pulihkanlah damai di dalam hidup mereka, sukacita di dalam hidup mereka. Tuhan, jamalah, jamalah. Roh Kudus menjamah, kuatkan, biarlah roh Natal, kemuliaan dari tempat yang tertinggi dicurahkan, damai sejahtera Allah dinyatakan di bumi ini. Haleluya, haleluya. Turunkan tanganmu, turunkan tanganmu. Sudahkah engkau miliki? Sudahkah engkau miliki? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki? Saya serahkan kepada song leader. Sukacita di hidupmu, hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja
meresponi apa yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyambut Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan damai dan sukacita Natal. Kami percaya itu yang kami butuhkan Tuhan, dan itu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Meteraikan Tuhan apa yang kami dengar menjadi sesuatu yang baru dan menggerakkan kami akan kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Untuk prosesi penyalahan lilin yang pertama, kami undang Gembala Jemaat Bapak Lukas Sutrisno bersama istri untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Berikutnya kami undang Bapak Wakil Gembala Jemaat Bapak Minggus M. Pranoto beserta istri untuk maju ke depan. Selanjutnya perwakilan dari hamba Tuhan Jemaat Bapak Ferry Sagai beserta istri untuk maju ke depan. Kemudian perwakilan dari Majelis Jemaat Bapak Unarjo dan Ibu Ratna untuk maju ke depan. Dan yang terakhir perwakilan dari jemaat Bapak Karius dan Ibu Feni untuk maju ke depan. Mari saya undang jemaat sekali lagi kita bangkit berdiri sambil menyalakan lilin. Kita mau refleksi malam hari ini ya, supaya kita sama-sama dipenuhi dengan damai dan kasih Kristus. Katakan semua Tuhan, mari sujud dengan hidup malaikat, mulia
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari coba Tuhan katakan malam kudus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kegurau terang terpancar kini sinar harapan yang dinantikan sekarang datang, dan bangsanya lelah beroleh harap melihat fajar kini berkah. Kami berikan pujian dan penghormatan kepada Engkau Tuhan. Dengar berkiung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Katakan malam mulia, malam mulia, malam mulia. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami gak bisa bayangkan ketika kami tanpa pengharapan. Kami tidak bisa bayangkan ketika kami tidak punya damai Tuhan. Tapi Natal Kristus lahir itu membuat setiap kami mendapatkan sesuatu yang abadi, yaitu pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Biar malam hari itu setiap kami Tuhan beroleh damai yang abadi, damai yang sejati, yang melampaui akal pikiran manusia. Dan itu yang membuat kami bergerak Tuhan ke depan dan makin ke depan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Terima kasih buat sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.
bersabdalah saja, maka semua akan tercipta. Shalom, selamat malam Bapak Ibu anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang kekasih. Puji syukur kita kepada Tuhan kalau pada sore ini, malam ini kita diberi kesempatan merayakan hari Natal di gereja ini. Begitu cepat waktu berlalu, tak terasa baru Desember yang lalu. Ini sudah Desember lagi ya, saudara. Masih belum lupa dan masih dalam ingatan kita kebiar Natal Nusantara yang pernah kita rayakan di gereja ini. Masih teringat kepada kita. Suka duka kita lewati dalam setahun ini. Duka, mungkin kita tidak bisa bersama lagi dengan orang yang kita kasih. Suka, karena kita masih lengkap, bahkan bertambah banyak saudara-saudara yang kita kasih. Suka duka tidak dapat menjadi alasan untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus terus merayakan hari Natal ini bersama di sini. Natal ini banyak saudara-saudara kita yang baru. Di depan ada satu keluarga, Bapak Minggus dan keluarga yang dulu tidak hadir di tengah-tengah kita dan ini hadir di tengah-tengah kita. Dan juga saudara-saudara yang baru kita kenal dari gereja lain yang datang ke tempat ini dan juga tamu-tamu luar kota yang datang ke tempat ini. Saya ucapkan selamat Natal kepada mereka yang datang. Saya di sini mewakili Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus menyambut saudara-saudara semuanya. Acara tahun ini dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Lukas 2 ayat 14. Terima kasih panitia yang sudah membuat acara Natal ini. Semua saudara-saudara yang ikut dalam pelayanan Natal malam ini, sekecil peran saudara pasti sangat berarti. Paduan suara Mazmur Bakti, tim Aser yang cantik dan ramah, tim dekorasi, tim tamborin, tim musik, WL dan singer, tim konsumsi, tim multimedia, dan juga tim doa, dan lain-lain. Ada lagi mungkin yang tidak bisa saya sebutkan, maaf kalau ada yang kelewatan. Terima kasih kami ucapkan semuanya ini. Pada malam ini, saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Baik, Shalom. Ya, puji Tuhan, saya hanya memberikan beberapa penekanan pada warta jemaat atau pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah tutup tahun bertepatan atau bersamaan dengan ibadah raya Minggu pada hari Minggu tanggal 31 Desember. Yang perlu untuk menjadi perhatian kita adalah untuk minggu depan atau ibadah raya Minggu itu diadakan hanya satu kali. Karena bersamaan dengan ibadah tutup tahun, maka diadakan bukan pada 6:30 pagi, bukan pula pada jam 10, tetapi pada jam 6 sore. Mohon menjadi perhatian kita untuk minggu depan ibadah raya bergabung dengan ibadah tutup tahun. Diadakan pada jam 6 sore atau pukul 18. Dan dalam ibadah tutup tahun akan disertai dengan coffee time atau tea time. Lalu yang berikutnya untuk ibadah tahun baru diadakan pada hari Senin tanggal 1 Januari pukul 6:30. Jadi seperti ibadah raya pertama, pukul 6:30, dan diadakan juga cuma satu kali. Jadi ibadah tahun baru, saya ulangi lagi, hari Senin jam 6:30 pagi, Senin tanggal 1 Januari. Dan dalam ibadah dalam ibadah tahun baru akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tahun baru disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan konsumsi, silahkan angkat tangan, akan dilayani oleh panitia. Dan mohon kesabarannya sebelum kita akhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang atas sudah cukup, mohon bantuan IO di bagian atas. Sudahkah? Mohon laporannya, akses. Sudah semua? Sudah, oke. Ya, silakan Bapak Pendeta Lukas untuk menutup di dalam doa berkat. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah
Natal pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Kami bersyukur karena pimpinan, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan sajalah kami mampu dan bisa melaksanakan akan Natal ini dengan baik. Kami tahu bahwa semua itu adalah semata-mata oleh pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Oleh karena itu kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan kita semua, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari